Episode lalu kita ngomongin soal gimana sales sama marketing yang sering kali dibilang nggak sejalan, sering kali aduh dia short term banget, aduh dia ngawang-ngawang gitu, long term tapi ngawang-ngawang nggak jadi sesuatu ya. Sebenarnya sales sama marketing kalau orang yang jalanin benar-benar matang, ini dua hal yang sebenarnya sejalan gitu ya, benar-benar sejalan dan bisa saling belajar gitu. Dan di episode lalu saya bahas bagian pertama ya, ini bagian keduanya. Bagian pertamanya saya bahas tentang Joe Girard, salesman terbaik sedunia. Apa yang dia lakukan yang membuat dia berhasil menjual 13.000 mobil dalam 16 tahun secara konsisten gitu ya. Itu dilihat dari sisi behavioral marketing atau behavioral science ya. Kemarin udah ada beberapa poin, kalau belum lihat episode lalu saya sarankan lihat dulu sebelum lanjut ke sini. Kalau udah, ini waktunya untuk lanjut ya. Jadi poin selanjutnya yang dilakukan sama Joe Girard. Jadi Joe Girard itu begitu sudah naik dan mulai jaya-jayanya gitu ya, orang mau beli mobil di dia tuh antri gitu ya. Nggak bisa langsung bikin janji dulu, itu pun antrinya panjang. Dan sebenarnya ini kan kita bisa bilang, waduh experience-nya nggak enak, orang nggak nyaman harus nunggu gitu, kok pakai antri, udah deh pindah aja deh, kayak nggak ada yang jualan mobil lain, toh juga yang jualan mobil yang dia jual juga banyak gitu, ada salesman lain ya. Tapi dengan reputasi yang dia udah buat, ini bukan kekurangan, malah akhirnya jadi kelebihan, karena mengkonfirmasi tuh kan bagus kali ya, tuh sampai antri gitu ya, akhirnya jadi social proof gitu ya, banyak orang yang mau gitu ya. Dan kayak ada satu restoran Thailand ya, ada restoran Thailand di Kelapa Gading dekat rumah saya. Itu orang mau makan di sana, reservasinya 2 bulan sebelumnya gitu ya. Kalau datang ke sana tempatnya gitu ya, ngelihat tanpa lihat referensi, tanpa lihat bahwa antrinya segitu panjang, orang akan mikir aduh nggak ada yang spesial deh kayaknya ya, tempatnya ruko biasa, nggak didesain kayak restoran-restoran di Jakarta Selatan yang fancy, enggak, ini bener-bener kayak ruko gitu aja gitu ya. Tapi antrinya segitu banyak dan banyak orang yang mau ngantri, akhirnya jadi social proof, dan kita ngerasa jadi akhirnya create scarcity gitu ya. Ini pasti bagus banget sampai orang mau ngantri, ini pasti enak banget gitu. Nah Joe Girard juga sama gitu, ini layanannya pasti oke banget, dan orang mungkin akan terdorong jadi FOMO, fear of missing out gitu ya. Oke deh, gue kesana juga deh gitu ya. Kalau kita udah tahu Joe Girard, orang pada beli mobil ke sana sampai antri, terus kita nggak ke sana, terus ternyata kita kecewa gitu ya dengan sales manapun yang kita pilih, akhirnya kita juga jadi jadi malu, karena lo udah dikasih contoh yang begitu jelas gitu ya, suruh nunggu dikit aja lo malah ke tempat lain, akhirnya lo nyesel kan. Nah jadi itu sebenarnya social influence, gimana social influence bermain, dan itu dimanfaatkan banget sama si Joe Girard ya. Dan antri ini akhirnya kan membuat orang jadi dijadwalkan kan ya. Bapak oke, thank you ya Pak, Bapak dapat kita bikin janji ya, saya kebetulan lagi penuh nih sampai 2 bulan ke depan gitu ya, nanti 2 bulan tanggal 1 kita ketemu misalnya gitu ya. Nah menariknya apa, dengan penjadwalan ini orang jadi prepare expectation gitu ya. Mumpung nunggu, cari tahu dulu deh gitu kan, mobil yang saya mau beli apa sih, lihat-lihat dulu, cari info kanan kiri, banding-bandingin gitu ya. Jadi sehingga begitu ketemu sama Joe Girard-nya nanti 2 bulan lagi, udah tahu, udah jelas apa yang mau ditanya ya, yaitu yang gak jelas, apa yang dia udah mau dia udah tahu, apa yang dia nggak mau dia udah tahu, jadi udah lebih mengerucut gitu ya. Dan ketika ketemu sama si Joe Girard, akhirnya meetingnya jadi efisien, nggak buang waktu gitu kan, udah tahu dan tinggal handling objection aja si Joe Girard-nya. Nah terus lebih menarik lagi justru karena antri ini funneling decision gitu ya, karena tahu bahwa antri maka tahu juga bahwa wah ini gue nggak bisa bolak-balik nih. Kalau nanti gue udah ketemu si Joe Girard, terus habis itu gue bolak-balik, aduh ntar saya pikir-pikir dulu ya, terus nanti saya hubungin lagi. Nah begitu hubungin lagi, terus mau ketemu dia lagi, butuh waktu lagi 2 bulan lagi. Akhirnya antrinya lama, terus akhirnya orang jadi begitu datang ke dia jadi lebih matang, sehingga begitu ketemu si Joe ini udah bener-bener di ujung funnel, udah tinggal di convert aja, ya udah deh oke gitu. Nah itu yang membuat juga akhirnya konversinya jadi tinggi dan dia jadi baik. Nah selanjutnya dia juga menariknya Joe Girard ada dia ngelayanin satu-satu dari konsultasi sampai mengantar mobilnya satu-satu, makanya antrinya dia panjang gitu ya. Dia ngebangun personal relationship, ini kesempatan untuk kenal banyak orang gitu ya, untuk ngerti maunya apa, untuk dikenal dan diingat. Gue inget tuh itu yang gila itu antri tapi dia ngelayanin gue satu-satu loh gitu ya. Dia jaga banget kualitas gitu ya, karena begitu dioper belum tentu terus habis itu konsisten sama ke restoran-restoran ya, tidak buka cabang. Sebenarnya apa yang mau disampaikan adalah gue jaga banget kualitas dan gue mau layanin, dan sorry ya lo harus ngantri tapi ini untuk kualitas dan lain sebagainya. Dan akhirnya orang juga menghormati karena apa yang datang ini dalam tanda kutip orang yang gue cari, bukan anak buahnya, bukan kacungnya, bukan siapanya gitu ya. Pada dasarnya tuh kan orang mau berhubungan sama yang sejajar gitu ya, dan orang akan puas, wah langsung dilayanin sama Joe ya. Sama kayak kita lihat kalau kita lagi
lagi makan di restoran terus kita tanya, mas mau nanya dong, ini dari menu segini banyak yang paling enak apa? Terus kalau jawabnya tergantung selera pak, atau semuanya enak pak, aduh kayak gitu tuh males ya. Seolah-olah tuh dia nggak opinionated, nggak bisa kasih rekomendasi gitu loh, nggak tahu itu ngomong sesuai selera atau semuanya enak, itu sebenarnya ngeles doang gitu ya. Kita lebih suka orang yang bapak sukanya apa, ayam atau sapi atau apa, bapak sukanya western atau ini, oh kalau western saya rekomen ini pak, ini bagus lah. Kita kan juga jadi ngerasa oh ini orang yang ngerti gitu ya. Begitu juga ketika komplain kita marah-marah terus dia jawabnya cuma mohon maaf pak kami hanya menjalankan. Yang kayak gitu-gitu kan kita males ya. Terus yang kita lakukan apa? Kita tolong panggil deh manajernya deh. Kenapa begitu? Karena buat kita ini orang nggak ada gunanya gitu, nggak ya ini mah kacung yang udah deh nggak penting deh gitu kan. Gue mau ketemu sama orang yang bisa make decision. Ketika gue nawar, gue mau make sure bahwa ini orang yang memang bisa ambil keputusan, gue dikasih apa enggak. Nah itu yang dilakukan sama Joe Girard. Dia tidak ngoper ke anak buahnya supaya dia bisa benar-benar tangani sendiri supaya semua orang happy. Oh gue ketemu sama bosnya langsung, kurang lebih gitu ya. Nah selanjutnya dari sana akhirnya dia juga, ini bukan hal baru ya, tapi referral. Dia juga memanfaatkan sekali referral. Nah referral ini dari zaman dulu sampai sekarang dan mungkin akan terus selamanya selalu akan jadi channel yang paling performing. Karena ini menyelesaikan trust issue gitu ya. Orang bisa pasang iklan segala macam, tapi iklan itu yang bikin siapa? Yang punya brand. Jadi gimana kita bisa percaya? Ya iya yang punya brand lah, pasti dia ngomongnya paling bagus. Tapi kalau referral, referensi, rekomendasi, baik dari orang yang dikenal atau bahkan sekarang dari orang yang nggak dikenal, tapi kita anggap dia netral. Dia bisa nggak punya kepentingan terhadap brandnya sehingga bisa dipercaya lah gitu ya. Isunya itu kan sebenarnya konsumen ketika tektokan sama brand itu punya tendensi untuk bikin dua kubu pedagang atau pembeli gitu ya, kubu lo apa kubu gue gitu kan, seolah-olah kita nggak bisa jadi satu kubu, itu aja udah salah gitu ya. Karena itu tadi kita nggak banyak bertanya, kita nggak banyak ngegali kenapa sih, apa sih yang lo butuhin sehingga kita bisa jadi satu kubu, sehingga gue bisa bantuin lo. Gue di sini tuh buat bantuin lo untuk nyampe goal lo, bukan untuk nipu lo, kasarnya kan gitu. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Nah ketika ada referral ini akhirnya jadi jalan karena ada orang ketiga yang ini netral, yang dia bisa kasih referensi, yang dia perwakilan gue nih gitu kan, dia orang yang sama seperti gue gitu. Dan referral ini menjawab semua isu ini gitu. Dan si Joe Girard itu punya rumus rule of 250 gitu, bahwa dia bilang bahwa setiap orang punya potensi untuk kasih referral ke 250 orang secara rata-rata ya gitu ya, 250 orang. Jadi satu orang itu punya teman 250 yang kita bisa manfaatin, bisa garap ya. Bayangin kalau tadi si Joe Girard kayak di episode lalu ya, si Joe Girard itu harus ketemu 220 leads per hari, udah dapet 250 nih dari rekomendasi satu orang gitu. Nah ini sebenarnya juga balik lagi, ini bukan ilmu baru, referral itu bukan ilmu baru gitu. Tapi dan banyak sales yang mempraktekkan, tapi banyak yang gagal. Kenapa banyak yang gagal? Semua sales tahu potensi ini, tapi nggak tahu gimana garapnya. Mereka tidak punya kedewasaan bahwa referral itu bukan cuma sekedar Pak, Bu, kalau boleh dong kalau ada temennya yang atau saudara yang butuh, ini kasih nomor saya gitu ya. Kan kita minta begitu ya. Basicnya itu kita harus ngerti bahwa orang cuma akan refer ketika dia happy atau bahkan extremely happy. Kalau dia biasa-biasa aja atau dia nggak happy, dia nggak bakalan refer gitu ya. Karena buat dia nama gue dipertaruhkan, ngereferensiin lu ke temen gue gitu kan. Dan maka dari itulah yang tidak dilakukan semua orang. Orang minta referral tanpa ngebangun dulu trustnya, tanpa ngebangun experience yang menyenangkan dan bisa dipercaya. Nah gimana caranya untuk bisa dipercaya? Yang pertama kita udah bahas minggu lalu, listen gitu ya, di episode lalu, listen. Selalu mau ngedengar supaya mereka ngerasa dimengerti bahwa oh ini orang yang ngerti banget gitu ya. Lu sama dia aja deh, dia ngerti banget nanti masa lalu gitu. Dia cari, nanti dia bantu untuk bantu lo karena dia berusaha ngerti dulu problem lo apa gitu ya. Terus dia juga bangun positive attitude sehingga ini bisa dipercaya nih orangnya positif kok gitu ya. Dan triggernya nanti kita bahas gitu ya. Nah terus habis itu selanjutnya adalah always tell the truth. Ini hal yang sering dilanggar sama sales gitu. Target tinggi, menghalalkan segala cara gitu ya. Kalau perlu harus bohong deh, yang penting target tercapai deh gitu ya. Bohong itu juga ada kelompok ya. Bohong itu karena janjiin yang udah pasti nggak bisa dijanjiin. Ini bohong yang paling dasar ya di neraka ya kali ya. Nerakanya sales. Yang kedua adalah janjiin yang belum tahu bisa apa enggak gitu ya.
tapi bilang bisa. Nah ini juga sebenarnya bohong. Nah banyak sales yang udah deh bilang aja bisa, ya bisa pak gitu ya. Padahal kita nggak tahu bisa apa enggak gitu ya. Dampaknya udah pasti trust hilang gitu ya. Tahu sih bahwa ini butuh waktu untuk dibuktiin. Kebohongan itu nggak langsung ketahuan kan, ketahuannya di belakang. Walaupun ada juga yang gue udah tanya kanan kiri begitu ke dia bilang bisa, ini pasti bohong nih kan gitu ya. Jadi bahaya ya. Nah, dari sisi behavioral science sebenarnya orang memang suka ketika semua yang dia mau didapetin. Kita suka, kita mau ini terus dia bilang oh bisa, kita senang gitu ya. Dan orang nggak suka penolakan, begitu dibilang wah maaf pak ini nggak bisa, kita nggak suka, ya udah deh cari tempat lain kan gitu ya. Tapi yang lebih sebel lagi, yang orang lebih sebel adalah sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Gue udah dijanjiin bisa, ternyata nggak bisa gitu ya. Sama kalau kita kehilangan keluarga mendadak, itu lebih sakit, lebih kaget, lebih shock dibanding ketinggalan kehilangan keluarga yang emang udah sakit lama. Kita udah prepare gitu, yang kayak ya udah deh gitu ya. Sama juga mantan itu lebih susah kita move on dari mantan karena nggak expect gitu. Kita expectnya adalah ya namanya udah jadian, kita expectnya jadi sampai tua gitu ya. Terus kok nggak jadi gitu ya. Ketimbang sama yang udah clear, wah gue nembak terus habis itu nggak dapet, ditolak. Ya udah kita gampang move on. Sama juga di PHP ini tuh kan kenapa mengecewakan? Karena udah ekspektasinya udah nih gue bakal dapet nih, ternyata enggak ya, dia cuma baik doang ya, cuma pengen jadi temen aja yang kayak gitu-gitu. Nah ini juga sama gitu. Jadi sales yang ngejanjiin macam-macam yang nggak jujur akhirnya akan terjebak di sini dan akhirnya bikin orang kecewa. Konsekuensinya yaitu tadi gitu ya, banyak sales yang janjiin macam-macam karena short term gitu ya. Mikir ya udahlah kan gue jual barangnya sekali-sekali, jual mobil, jual gadget, jual rumah, which orang nggak tiap hari beli gitu ya. Bohong dikit nggak apa-apa lah kan mikirnya gitu ya. Nanti juga nggak interaksi lagi sama dia. Yang orang lupa adalah walaupun orang beli gadget nggak tiap hari ya, tapi ketika dia happy, dia punya 250 teman tadi di belakangnya yang bisa direferensiin ke kita. Opportunity ini akhirnya jadi hilang. Nah, itu yang sering dilanggar sama orang gitu. Referral akhirnya gagal, salah satunya adalah karena orang nggak tell the truth gitu ya. Selanjutnya lagi adalah destroy buyer's remorse gitu ya. Setelah closing the deal, si Joe ini selalu nanya ke konsumen, kenapa sih, kalau boleh tahu kenapa bapak atau ibu beli dari saya gitu ya. Nah fungsinya apa? Fungsinya pertama evaluasi gitu. Dengan dia nanya, dia jadi tahu gara-gara itu dia beli dari gue gitu ya. Sering banget kita ngerancang USP ternyata nggak dilihat konsumen, performance bagus, terus habis itu kita berasumsi gara-gara USP kita tepat sehingga performance-nya bagus, padahal belum tentu. Bisa aja sebenarnya ada hal lain yang nggak kita highlight tapi konsumen lihat dan karena itu dia beli sama kita. Jadi dengan kita nanya, kita jadi ngerti dan kita bisa highlight itu dan kita bahkan bisa improve kalau ada yang perlu dibaikin. Yang kedua adalah afirmasi gitu ya. Seringkali purchase decision making itu kan subconscious, emosional, autopilot gitu ya. Kita beli kalau ditanya kenapa begitu, kita butuh mikir dulu gitu ya. Bukannya nggak bisa jawab, bisa aja. Dan beberapa kali orang merasionalisasikan, which nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi ketika ditanya secara tidak langsung dan nggak sadar, ini jadi afirmasi konsumen. Dia bilang, oh iya gitu kan, saya beli soalnya pelayanannya enak banget sih gitu kan, soalnya semua orang pakai sih gitu ya. Dan ini akhirnya sebenarnya upaya secara tidak sadar, ini upaya si Joe untuk sama-sama ngebantu konsumen ngebangun skrip untuk diucapin ke temen. Karena udah sempet diomongin kan, oh iya gue kesini gara-gara semua orang pakai sih. Sehingga ketika besok temannya tanya, lo kenapa beli di dia gitu? Ya habis semua orang udah pakai sih gitu. Jadi itu yang dibangun sama dia. Kata-kata ini jadi testimoni gitu ya. Dan menariknya testimoni ini dibikin bareng sama si Joe gitu ya. Jadi kemungkinannya bagus-bagus aja, nggak mungkin kita ngomong yang jelek soal si Joe di depan orangnya gitu kan. Dan lebih jauh lagi karena udah diproses, sadar dan diucapkan, akhirnya jadi komitmen. Sama kayak kalau tahun baru kita posting di sosial media, gue mau tahun ini turun 20 kg gitu ya, udah diposting, kita pasti akan komit lebih keras dibanding kita nggak posting itu. Kenapa? Karena orang udah keburu tahu dan malu kalau kita nggak tepatin gitu ya. Jadi afirmasi ini juga bisa jadi konfirmasi. Nah terus habis itu satu lagi adalah si Joe ini ngubungin secara konsisten. Jadi dia kan nganter sendiri gitu ya. Terus habis itu waktu nganterin dia foto bareng wifi gitu ya, motret bareng-bareng lah ya, selfie bareng-bareng gitu ya dengan mobilnya gitu ya. Terus habis itu foto ini disimpan, dia bikin catatan, terus dia tanya-tanya, dapat insight tentang kapan ulang tahun, anniversary, Natal, tahun baru, ulang tahun anak dan sebagainya. Terus dikirimin fotonya pas ulang tahun, momen-momen itu. Dan message-nya straightforward, happy birthday ya dari Joe Girard, the car salesman. Jadi ini
di satu sisi berfungsi sebagai tools atau teknik untuk menjaga availability kita. Saya pernah bahas soal availability di beberapa episode lalu gitu ya. Dan ini gratis, mudah, personal gitu ya. Kalau pada akhirnya brand udah bagus, yang perlu dijaga kan sebenarnya kan awareness aja ya. Kita nggak perlu ngomong macam-macam, daripada bikin iklan macam-macam terus di-ignore orang, udah bayar di-ignore karena nggak relevan. Ini personalized message karena itu tentang momen hidup kita, sehingga begitu dapat relevan banget dan pasti nggak akan di-ignore gitu ya. Dan ini jadi trigger juga gitu kan. Kadang ketika kita punya pengalaman memuaskan, kita nggak selalu ingat kalau udah lama gitu ya. Beli mobil lalu udah lama nggak beli, terus mau beli lagi, kita nggak ingat bahwa dulu tuh kita puas sama si Joe gitu ya. Belum tentu kepikir gitu ya. Jadi begitu message semacam ini itu berfungsi sebagai trigger. Oh iya, beli di dia aja gitu ya. Dan ketika dikirimin terus-terusan, bahkan udah keburu inget sebelum butuh gitu. Dan ini juga nyebar bibit referral gitu. Jadi waktu terima bisa aja lagi waktu terima message itu ya, bisa aja lagi sama teman gitu ya, dan temennya lagi cari mobil. Wah, pas banget loh. Iya. Lu beli sama ini aja gitu kan. Nah, kita juga jadi bisa gitu. Jadi bisa pengingat juga gitu ya. Ketika ada temen yang sebenarnya lagi ngomongin, nggak nanya sama kita, lagi ngomongin terus tiba-tiba ini, terus kita bisa samperin, gue baru inget deh, lo harus beli sama dia deh, gue dulu beli oke banget nih, gue baru inget setelah dia kirimin ini ya, kirimin pas gue ulang tahun nih, misalnya kayak gitu ya. Itu. Dan yang terakhir adalah reward yourself. Ini juga menandakan bahwa Joe Girard itu benar-benar praktekin behavioral science. Jadi kalau pernah lihat episode soal ngomongin habit forming, saya bahas soal ini, rumus B sama dengan MAT, behavior sama dengan motivation kali ability kali trigger gitu. Nah, kenapa ini penting? Sales itu kan ngadepin banyak penolakan. Tiap hari nawarin dijual, jangankan jualan. Kita mau ngasih barang gratis saja itu belum tentu diterima orang. Coba deh rasain deh, kasih. Kalau nggak percaya, tanya sama Mbak UNICEF ya, yang mohon maaf boleh minta waktunya, kita nggak jualan, itu aja kita tolak gitu. Mohon maaf Mbak, saya lagi buru-buru atau apapun itu. Jadi bayangin sales yang sering ditolak itu, kalau ditolak terus-terusan kan lama-lama motivasi jatuh. Nah, itu tadi, untuk kita mau punya greget gitu ya, punya determinasi, motivasinya harus dijaga, ability-nya pun harus dijaga gitu ya. Kalau kerjaannya susah, ability kita kan rendah gitu ya, motivasinya akan ketarik turun. Nah, ketika awal-awal dijanjiin, wah nih nanti kalau kamu capai target kamu dapat ini dan itu segala macam, motivasinya tinggi, ability kita yang sebenarnya rendah itu ketarik ke atas. Aduh susah pun, ayo deh gue jalani dan lain sebagainya. Nah, itu tadi gitu dah. Si reward yourself konsepnya si Joe Girard ini adalah membantu untuk naikin motivasi. Karena kita akhirnya ngejalaninnya sebagai salesman tuh kayak, aduh capek sih. Tapi begitu kita reward diri kita dengan apapun itu ya, terus kita jadi, oh ternyata nggak sia-sia capek-capeknya gue itu. Akhirnya gue juga jadi dapat sesuatu yang menarik yang bisa gue nikmatin, sehingga yuk mulai lagi, besok lebih keras lagi supaya rewardnya lebih gede lagi dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi di 2 episode ini kita udah bahas gimana si Joe Girard itu orang sales murni, jagoan gitu ya, mempraktekkan banyak hal yang sejalan sama behavioral science sama behavioral marketing gitu ya. Jadi benar-benar sebenarnya sales sama marketing itu tidak bertentangan selama kita ngerti ilmu-ilmunya dengan benar.